Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan NIM 119425 ingin mempresentasikan tentang inventories atau persediaan barang dagang. Anggota kelompok 9 yaitu Ena Herlina 1190317, Hairunisa 1190425, Nur Hasana 1180573, Syifa Fauzia 1181414, Ita Komalasari 1190723. Latar belakang, persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan diperlukan untuk menciptakan penjualan untuk menghasilkan laba. Persediaan merupakan aktiva lancar yang memiliki resiko cukup tinggi dalam kegiatan perusahaan jika tidak diperhatikan dengan benar. Resiko yang mungkin ditimbulkan dapat berupa resiko fisik atau resiko keuangan. Misalnya, dari segi fisik yaitu apabila terjadi kecurangan terhadap persediaan yang ada di gudang karena kurangnya pengawasan dan terjadinya kerusakan barang yang mengakibatkan konsumen kecewa. Dan dari segi keuangan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan yang mengakibatkan kerugian perusahaan pada periode akuntansi. Untuk itu, tujuan dilakukannya audit atas persediaan barang dagang karena persediaan barang dagang perlu dikelola. Karena adanya jumlah permintaan pasar yang tidak menentu akan membuat pelanggan tetap memperoleh barang yang mereka kehendaki dan untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Maksud dan tujuan penulis. Yang pertama, menerapkan metode pencatatan persediaan barang dagang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menerapkan metode penilaian persediaan barang dagang pada PT Seroja. Yang ketiga, mempermudah pembuatan informasi persediaan barang dagang untuk mencegah kesalahan dalam proses pengolahan data pada PT Seroja. Dan yang keempat, memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada sistem persediaan barang dagang pada PT Seroja. Konsep dasar persediaan. Persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi atau work in process untuk diproses menjadi barang jadi atau finished good yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga atau konsumen. Persediaan dikelompokkan menjadi bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan jenis persediaan yang pertama. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan jenis kedua yang diperlukan dalam manajemen inventory. Barang jadi merupakan proses produksi menggunakan bahan baku mentah dan setengah jadi, maka dihasilkan barang jadi untuk dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu barang supply, merupakan jenis barang lainnya yang harus dikelola oleh manajemen inventory. Untuk mencapai pengendalian persediaan adalah penetapan titik persediaan minimum dan maksimum, penggunaan rasio perputaran persediaan, pertimbangan manajemen, analisis nilai, dan pengendalian budget. Kepemilikan persediaan. Ada beberapa kondisi yang sering terjadi di mana sulit untuk menentukan hak kepemilikan barang sehingga dapat prakteknya akan ditemui beberapa penyimpangan. VOB atau Free On Board Shipping Point. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat disarankan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengiriman barang yang independen. VOB Free on Board atau Destination Point. Kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pemilik. Sistem pencatatan persediaan. Pencatatan barang-barang persediaan sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencatat harga pokok suatu barang. Dalam ilmu akuntansi ada dua jenis pencatatan persediaan barang yang tepat diterapkan, yaitu 1. Perpetual. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan, maka pada periode tertentu, bulan atau tahunan, akan dilakukan perhitungan secara fisik. 2. Periodik. Metode pencatatan persediaan barang fisik secara pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Pada sistem pencatatan periodik, persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian atau penjualan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP
akan dicatat pada akhir periode, bulan, semester, atau tahunan. Berdasarkan perhitungan stok opening, perhitungan fisik dilakukan. Metode-metode dalam pencatatan penentuan persediaan akhir. Metode first in dan first out atau FIFO. Metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang paling dulu dibeli atau masuk adalah yang paling dulu dijual atau dikeluarkan. Sistem persediaan sama dengan dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli terakhir. Metode last in dan first out atau LIFO. Metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang dibeli paling dulu dianggap dijual terlebih dahulu. Sisa persediaan sama dengan dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli pertama. Metode biaya rata-rata atau average. Metode ini yaitu penentuan persediaan berdasarkan ketentuan dari perhitungan harga pokok rata-rata per unit dikali jumlah unit persediaan. Sisa persediaan dihitung berdasarkan harga rata-rata selama periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 111805773. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengestimasi persediaan dengan metode laba kotor. Yang pertama, persentase laba kotor diestimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang disesuaikan dengan perubahan yang diketahui. Yang kedua, laba kotor dihitung dengan mengalihkan tingkat laba kotor estimasi dengan penjualan bersih aktual. Yang ketiga, harga pokok penjualan estimasi dihitung dengan mengurangi laba kotor dari penjualan aktual. Yang keempat, harga pokok penjualan estimasi dikurangi dari barang tersedia untuk dijual aktual untuk menentukan persediaan barang estimasi. Selanjutnya ada studi kasus PT Seroja pada tahun 2011 dan juga 2010. Keterangannya di sini ada persediaan barang dagangan pada tahun 2011 sebesar 70.375.000 dan pada tahun 2010 65.625.000. Kemudian persediaan barang dalam perjalanan pada tahun 2011 sebesar 5.125.000, tahun 2010 5.375.000, dan total dari keseluruhan pada tahun 2011 ini sebesar 75.500.000 dan tahun 2010 sebesar 71 juta. Selanjutnya ada kesalahan pencatatan pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Ada inventaris toko sebesar 750.000, pembelian barang dagang 300.000, persediaan barang dagang 475.000, utang dagang 425.000, dan totalnya ada 1.950.000 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yaitu kita mempunyai 5 transaksi untuk dari yang nomor PO 600, yaitu Kurnia Jakarta dengan 10 buah meja tulis dengan harga satuannya 75.000, jadinya 750. Terus untuk nomor PO 409, keterangannya dari PK Sinar Jatim 5 set kursi tamu ukir, harga satuannya 325, jadi jumlahnya 1.625. Untuk PO yang 610, untuk PK Abdullah Jawa Tengah 12 set kursi makan dengan harga satuannya 300.000, jumlahnya 3.600. Terus untuk nomor PO 612 yaitu PK Antara Jakarta 4 set tempat tidur dengan harga satuannya 181.250, jadi jumlahnya 725. Untuk PO yang 600 dari Kurnia Jakarta 10 buah meja tulis dengan harga satuannya 75.000,
jumlahnya jadi 750. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu untuk inventaris toko debitnya yaitu 750.000. Untuk persediaan barang dagangnya ada di kredit 750. Persediaan dalam perjalanan di debit 300.000, persediaan barang dagang di kredit 300.000, persediaan barang dagang 475.000, hutang di debit 475.000. Untuk piutang dagangnya senilai 600.000 di debit, penjualannya di kredit sekitar 600.000. Untuk harga pokok penjualan di debit 425, untuk persediaan barang dagangan di kredit 425 dengan jumlah rata-rata semuanya 2.550.000. Untuk kertas kerja dalam perjalanan dari PT Seroja yaitu ada tanggal, nomor PO, keterangan sama jumlah. Dari nomor PO 409 pembelian 5 set kursi makan senilai 1.625, yang 600 pembelian 10 meja tulis senilai 750. Dan untuk surat perjalanannya itu di bawahnya dibuat ada tanda tangan dengan nama jabatan, dibuat oleh siapa dan bagian apa, terus diperiksa oleh siapa dengan jabatan apa, dan nomor tanggal transaksi yang terjadi saat itu. Untuk kesimpulannya, dalam sistem informasi akuntansi persediaan yang saat ini diterapkan di PT Seroja terdapat beberapa kelemahan yang berhubungan dengan elemen-elemen sistem pengendalian internal. Di antaranya adalah belum adanya standar pengkodean sehingga akan menyulitkan ketika mendata barang persediaan dalam jumlah yang banyak. Sarannya, perusahaan harus lebih memodernisasi sistem dan lebih teliti dalam menghitung jumlah persediaan barang dagang agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan barang dagangan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.